Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Menghindari pemotor di jalan menurun dan menikung di Ngawi, truk bermuatan genting menabrak ekskavator. Polisi menemukan ladang ganja di rumah pendemo anarkistis yang ditangkap di Blitar. Lama jadi incaran polisi, residivis curanmor dibekuk di rumahnya di Bangkalan. Polres Blitar Kota mengungkap ladang ganja di Desa Krisik. Terbongkarnya ladang ganja ini berawal dari penangkapan salah seorang pendemo anarkistis yang mengaku memakai ganja saat berdemo di depan Polres Blitar. Anggota Unit Satuan Narkoba Polres Blitar mengungkap adanya ladang ganja di pekarangan rumah Saiful Anwar usia 38 tahun di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Tiba di lokasi, petugas langsung menyisir pekarangan yang dijadikan lahan menanam ganja dan mencabuti tanaman haram ini. Sebanyak 820 pohon ganja siap panen disita petugas. Pengungkapan ladang ganja di Desa Krisik ini berawal ketika polisi menangkap Agam usia 25 tahun, seorang pendemo anarkistis di depan Mapolres Blitar pada Sabtu 30 Agustus. Pelaku ditangkap karena melakukan perusakan dan melawan petugas. Saat dites urin, ternyata pelaku positif mengonsumsi narkoba jenis ganja. Hasil pemeriksaan dan pengembangan, pelaku mengaku mendapatkan ganja dari temannya Saiful. Polisi kemudian meringkus Saiful di rumahnya dan menemukan ladang ganja yang ditanam subur di pekarangan. Kepada polisi, pelaku menanam ganja sudah 2 tahun ini. Ganja diedarkan di wilayah Blitar. Malam hari ini kita tepatnya di desa apa namanya Pak? Desa Grisik, Kecamatan Gandusari, kita berhasil mengungkap adanya ladang ganja. Ladang ganja dari hasil pengembangan pelaku anarkis yang pada hari Sabtu kemarin kita tangkap di depan Mapolres Blitar Kota. Satres Narkoba Polres Blitar Kota mengembangkan hasil dari tangkapan tersebut, kemudian diketemukanlah ladang ganja. Jadi ini di sini nanti sampai bawah. Sampai bawah itu semua ada mulai dari ganja yang siap panen sampai ganja yang masih pembibitan. Oleh sebab itu kami berkoordinasi dengan Polres Blitar. Jadi nanti setelah dari kita angkat semua ini barang buktinya untuk pembuktian, mungkin kita akan lanjutkan dengan pengembangan. Polisi masih terus mengembangkan temuan ladang ganja ini, termasuk memburu pemasok bibit ganja. Nur Ramadan dan Sri Rama melaporkan dari Blitar. Setelah lama menjadi incaran polisi, seorang residivis curanmor di Bangkalan digerebek polisi di rumahnya. Petugas yang melihat tersangka hendak kabur melepaskan tembakan peringatan ke udara hingga tersangka ketakutan dan bisa dibekuk. Tim Satreskrim Polres Bangkalan menangkap seorang residivis pencurian sepeda motor di rumahnya, kawasan Kecamatan Tragah, Bangkalan. Petugas yang melihat tersangka hendak kabur melepaskan 3 kali tembakan peringatan ke udara. Tersangka yang ketakutan akhirnya hanya bisa pasrah di gelandang polisi. Sejumlah tetangga yang sedang berada di rumah tersangka ikut panik dan hanya bisa melihat pelaku dibawa ke mobil polisi. Pelaku Agus, 28 tahun, sudah lama diburu polisi karena ditengarai kerap mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah di Surabaya dan Bangkalan. Terakhir, tersangka terekam CCTV saat membawa kabur sepeda motor sport di Jalan Cokro Aminoto, Bangkalan. Sebelumnya, pelaku juga terekam CCTV mencuri motor seorang diri di halaman kantor PMI Bangkalan. Dalam menjalankan aksinya, Agus hanya berbekal kunci T. Motor curian kemudian dijual ke seorang penadah motor curian dengan harga antara 2 hingga 4 juta rupiah. TKP-nya ada di kantor PMI Bangkalan,
dan ada TKP yang kedua di Jalan Cokro. Tersangka atas nama inisial AWM, yang mana tersangka AWM ini merupakan residivis kasus curas ranmor yang pernah kami tangkap di tahun 2020. Yang bersangkutan juga pernah melakukan di beberapa TKP termasuk di Surabaya. Divonis 2,5 tahun dan baru keluar di tahun 2023. Alhamdulillah saat ini kami berhasil melakukan penangkapan pelaku ini di 2 TKP, di TKP kantor PMI dan TKP di Jalan Cokro. Saat ini polisi memburu penadah motor curian yang identitasnya telah diketahui. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. 3 pria di Pasuruan yang menyaru sebagai polisi Rabu malam digerebek anggota Polres Pasuruan. Pelaku menyaru sebagai polisi untuk menipu dan memeras warga hingga puluhan juta rupiah. F usia 47 tahun, S usia 51 tahun, dan Y usia 50 tahun tak berkutik saat sejumlah anggota buruh sergap Polres Pasuruan Kota menggerebeknya di 2 tempat berbeda Rabu malam. Ketiganya dilaporkan telah menipu warga puluhan juta rupiah dengan menyaru sebagai anggota polisi. F dan S digerebek di rumah seorang warga di Kelurahan Kademangan, Kota Probolinggo dengan barang bukti uang jutaan rupiah hasil kejahatan. Sementara pria berinisial Y diringkus di rumahnya di Desa Balong Anyar, Kecamatan Lekok, Pasuruan. Ketiganya kemudian digelandang polisi ke Mapores Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat rilis yang digelar Kamis pagi, terungkap modus kejahatan yang dilakukan ketiganya, yakni memanfaatkan kasus hukum yang tengah menjerat seorang warga di Rowo Gempol, Kecamatan Lekok, Pasuruan. Ketiga pelaku mendatangi korban dengan maksud menyelesaikan kasusnya dengan memintai uang senilai 38 juta rupiah kepada korban sebagai biaya menutup kasus. Korban sempat terperdaya dan menyetor uang sebesar 20 juta dan 5 juta rupiah. Beruntungnya saat menyetor uang tahap kedua, korban segera sadar dan melapor polisi. Salah satu adik dari tersangka ini meminta bantuan dari salah satu tersangka untuk bisa membebaskan saudaranya yang sedang kita tahan. Berawal itulah mereka menyamar sebagai polisi, mereka 3 datang, kemudian salah satu tersangka ada yang dipanggil sebagai komandan. Nah, dengan adanya perkataan itu mereka keluarga korban tertarik dengan iming-iming bisa mengeluarkan keluarganya yang sedang kami tahan dalam waktu 1 minggu. Kemudian juga mereka menjanjikan punya keluarga di Jakarta yang bisa mengeluarkan, membantu untuk mempercepat mengeluarkan, kemudian dengan meminta uang 20 juta. Selain uang senilai total 5,5 juta rupiah, polisi juga menyita 3 bilah senjata tajam jenis celurit, 2 ponsel, serta 1 unit sepeda motor. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang penipuan dan pemerasan, ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dandi Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Pasuruan. Kalau sudah selesai tugas